حي على الفلاح الله أكبر Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Al-Bina yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika ditanya oleh para sahabatnya tentang bagaimana kemudian Rasul yang selalu menghantarkan sahabat-sahabatnya untuk kontemplasi, untuk reinterpretasi, untuk mengevaluasi hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya Rasul menyatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah, tingkatkanlah nilai takwa dan keimananmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sontak para sahabat pun bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Lalu bagaimana tips, cara kita, langkah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka setidaknya sepulang dari salat Jumat di Masjid Al-Bina tercinta ini, setidaknya ada 4 tips, ada 4 langkah yang bisa meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita di penghujung tahun 2021 ini yang Allah masih sangat cinta dan sayang kepada kita, sehingga kita bagian dari al-baqiyatus shalihat, sisa-sisa dari aktivitas kehidupan di tengah pandemi yang insya Allah kita adalah pemenang di antara pemenang yang Allah berikan kesempatan tentunya, amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah Rasul mengajarkan kepada sahabatnya, aksiru min qawli la ilaha illallah.
Sahabat yang bertanya bagaimana tips untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah, meningkatkan kualitas diri kita di hadapannya, Rasul hanya menjawab dengan kalam yang sederhana. Perbanyaklah, dan sangat mudah untuk kita lakukan. Perbanyaklah, sering-seringlah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan satu hadis yang dihasankan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kemudian akhir kalamnya, akhir perkataannya ketika dia ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memastikan orang-orang sekelilingnya, kita yang hidup bersingguhan dengannya, menemaninya untuk menjadi saksi ketika akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita bagian orang-orang yang ingin sekali akhir kalam kita, akhir perkataan kita sama dengan apa yang Rasul pernah gambarkan, sehingga kita selamat dunia akhirat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Rasul ajarkan kepada para sahabatnya, aksiru min dzikrillah, perbanyak dan mudah untuk kita lakukan mengingat aktivitas kita didasari dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dalam konteks gramatikal bahasa Arab, biasanya objek itu diakhirkan. Tapi kali ini Allah bicara lain, objek dikedepankan. Ala, sungguh, ala, hanya. Allah ingin katakan yufidul hasr, hanya dengan berzikirlah, hanya dengan mengingat Allah lah Allah akan tenangkan hati kita. Dengan hati yang tenang, kita akan lebih mudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Arif Billah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyatakan, arih nafsaka, istirahatkanlah diri kita dalam rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setelah kita sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setelah kita sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah bertepatan dengan hari Jumat ini. Aulakum bi yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Kalau kau mau aku jemput nanti, kalau kau mau aku hampiri nanti, yaumal qiyamah, in the last of the world, hari tiada hari kecuali hari bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, aksarukum salatan alayya, mereka yang lebih banyak berselawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul kemudian menegaskan, aksiru salatan alayya yaumal jumu'ah, khusus hari Jumat, perbanyaklah berselawat kepada aku. Bahkan Rasul menutupnya dengan inna salataka ma'rudatun alayya yaumal qiyamah, sesungguhnya salawat-salawatmu itu akan terkonfirmasi, akan ditransfer oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Fulan bin Fulan, dari jamaah As'al Bina, dari tempat-tempat kantor-kantor di sekeliling Gelora Bung Karno ini,
ma'rudatun, tersampaikan alaiya kepada Rasulullah. Sehingga sahabat kemudian bertanya, wa kaifa, bagaimana mungkin tersampaikan kepadamu ya Rasul, sedangkan engkau telah menjadi tulang belulang, engkau telah wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatabassama, Rasul tersenyum sambil menyatakan, innallaha qad haramal arda ala ajsadil anbiya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan buminya Allah untuk merusak tubuh daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sampai salawat kami yang di Albina, bagaimana salawat kami yang di Senayan sampai kepadamu di Madinah? Rasul menyatakan, innalil malaikati malakun siyah, disahihkan oleh Imam An-Nasai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang namanya siyah. Malaikat ini SK-nya, surat kerjanya cuma satu. Ngapain? Man shalla alayya, ketika ada orang yang bersalawat kepada Rasul, ruddallahu alaihi ruhi, Allah kemudian mengembalikan ruhnya baginda kita Rasul, wa arudduhu bisalam. Malaikat-malaikat itu mengembalikan, menjawab salam yang kita berikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan salawat-salawat kita bukan hanya di hari Jumat, di hari-hari yang lain menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, setelah kita sering mengucapkan la ilaha illallah, setelah kita sering-sering mengingat Allah, setelah kita sering-sering bersalawat kepada Rasulullah, yang terakhir, sering-seringlah berinteraksi dengan Masjid Albina ini. Hampir 10 menit tadi kita disampaikan laporan kegiatan-kegiatan DKM Masjid Albina. Hampir bukan hanya laporan kegiatan, materi-materi yang disampaikan, bahkan rincian-rincian pertanggungjawaban, sampai uang-uang elektronik pun disampaikan di forum ini. Ini artinya amanatun minallah. Kalau kita sering-sering berinteraksi dengan Masjid Albina, pasti tumbuh, pasti meningkat nilai keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kuping kita tidak merasa mendengar padahal waktu sudah datang, ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita di kantor, masih di depan meja kita, masih di depan laptop kita, masih di ruang meeting kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa manfaatnya? Halat alaihi syafa'atu yaumi. Mereka itulah halat, berhak syafaatku yaumal qiyamah, mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah disampaikan ada sedekah-sedekah yang kemudian bisa kita lakukan dengan GoPay dan seterusnya, tentunya bukan hanya sedekah. Inilah yang menghantarkan kita kepada kesehatan yang paripurna hari ini. Tentunya kita sehat karena kita bersedekah. Bersedekah bukan hanya dengan nominal saja, tapi bersedekah dengan banyak hal. Sebagaimana sahabat bertanya, enak dong orang kaya bisa sedekah terus. Apa kata Rasul? Falikulli sulalatin sadaqah. Sedekah tidak hanya dengan uang, tapi dengan apa? Sendi-sendi tubuh kita, organ tubuh kita, itulah sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa amal kita sedikit karena memang pekerjaan kita yang terus kita lakukan, tapi saat kita sering-sering berinteraksi dengan Masjid Albina, Rasul bertanya kepada istrinya Sofia, sholat subuhnya bareng, ditinggal sama Rasul pergi mencari nafkah. Wa ba'da saat, ketika 3 jam Rasul balik lagi, itu bininya Sofiah masih saja di atas sajadahnya.
Apa yang kau baca ketika aku pergi? Istri beliau Sofia menjawab, subhanallah walhamdulillah. Istriku, maukah engkau aku berikan satu perkataan yang lebih baik dari kau baca 3 jam, lebih baik daripada sahabat baca 4.000 kali. Kau cukup membacanya di pekerjaanmu, di kantormu, di proyekmu, di lapanganmu dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kalau kita sering-sering interaksi dengan Masjid Al-Bina, enggak usah baca Quran. Mata ini ketika menatap Al-Quran saja, fihi rahmatun minallah, Allah turunkan rahmat dari mata kita. Tangan ini memegang Quran, Allah turunkan rahmat di tangan kita, belum membacanya. Maka ketika kita sering-sering berinteraksi dengan Masjid Al-Bina, di waktu-waktu kosong kita, di waktu-waktu istirahat kita, maka insya Allah kita akan ditingkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan titipan kemanfaatan, karena di manfaat itulah ada umur kita. Ketika manfaat sudah selesai, itu artinya kita siap-siap pindah dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian kita pengen sekali akhir daripada kehidupan kita adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umur masjidina hada ya Allah, Masjid Al-Bina wa maktabina hadihi ya Allah, Gelora Bung Karno ya Allah, madamatis samawati wal ardh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.